Peristiwa 14 Februari, hari lahir pendiri NU Mbah Hashim Asy'ari. 14 Februari merupakan hari istimewa bagi warga Nahdliyin. Sekitar 150 tahun lalu, lahir pendiri Nahdlatul Ulama yakni Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Mbah Hashim Asy'ari merupakan salah seorang ulama paling terkemuka di Indonesia. Jasanya sangat besar dalam membumikan pandangan keagamaan yang moderat, persaudaraan di tengah-tengah umat yang beragam dan kemerdekaan dari penjajahan. Sebab itu, para ulama memberinya gelar Hadratus Syaikh yang artinya Maha Guru atau Maha Ulama. Bersama para ulama terkemuka lain, Mbah Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama NU pada tanggal 31 Januari tahun 1926 sebagai tonggak gerakan moderat yang menggabungkan gagasan keumatan dengan ide kebangsaan. Dikutip dari buku Hadratus Syaikh Hashim Asy'ari Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan yang ditulis Zuhairi Misrawi tahun 2010. Mbah Hashim Asy'ari lahir pada Selasa 14 Februari tahun 1871 atau bertepatan dengan 24 Zulqa'dah 1287 di Pesantren Gedang, Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur. Pesantren ini berada 2 km ke arah utara Jombang. Keluarga Mbah Hashim Asy'ari dikenal sebagai keluarga ulama karismatik. Ayah Mbah Hashim Asy'ari adalah ulama asal Demak dan kakeknya Kyai Usman pendiri pesantren Gedang, Jombang. Bagi masyarakat Jawa, ulama merupakan sosok yang terhormat. Ulama menduduki posisi elit di tengah kaum santri yang cenderung religius dan priayu dalam masyarakat Abangan. Saat masih dalam kandungan, Ibunda Mbah Hashim Asy'ari, Nyai Hajah Halimah melihat tanda-tanda luar biasa. Pada suatu malam, Nyai Halimah bermimpi bulan jatuh dari langit dan hinggap di kandungannya. Tentu mimpi tersebut merupakan pertanda yang sangat baik bahwa kelak anak yang akan lahir merupakan sosok yang istimewa di kemudian hari yang mempunyai kecerdasan, talenta, dan bimbingan dari Allah. Tanda-tanda lainnya, Mbah Hashim berada di dalam kandungan ibunya kurang lebih 14 bulan yang ditafsir banyak orang sebagai keistimewaan. Mbah Hashim muda diramalkan akan menjadi tokoh besar dan ramalah itu terbukti benar di kemudian hari. Menurut Isyom Hazik tahun 2000 dalam Mbah Hashim Asy'ari, Fajar Ulama dan pejuang sejati, Nyai Halimah dikenal sebagai perempuan yang taat beribadah. Konon dia berpuasa selama 3 tahun berturut-turut. Puasa tersebut diniatkan untuk sebuah kebaikan. Puasa pada tahun pertama diniatkan untuk diri sendiri. Puasa pada tahun kedua diniatkan untuk anak dan cucunya. Puasa pada tahun ketiga diperuntukkan bagi para santrinya agar mereka senantiasa dilindungi Allah dan sukses dalam menjalani hidup. Ketika lahir, Mbah Hashim sudah diramal oleh dukun anak akan menjadi seorang tokoh yang berpengaruh. Mbah Hashim Asy'ari adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya Kyai Asy'ari asal Demak, seorang santri brilian di pesantren Kyai Usman. Ibunya Nyai Halimah putri Kyai Usman. Sang ibu merupakan putri pertama dari 5 bersaudara. Dari pernikahan Kyai Asy'ari dan Nyai Halimah, lahirnya Mbah Hashim Asy'ari. Dia mempunyai 10 saudara yaitu Nafi'ah, Ahmad Saleh, Radial, Hasan, Anis, Fatanah, Maimunah, Maksum, Nahrawi, dan Adnan. Mbah Hashim Asy'ari mempunyai nasab keturunan yang istimewa. Dari garis keturunan ayah, mempunyai pertalian darah dengan Maulana Ishaq hingga Imam Jafar Shadiq bin Muhammad Baqir. Dari garis ibu, mempunyai pertalian darah dengan Raja Brawijaya 6 Lembu Peten yang mempunyai anak Jaka Tingkir atau Karebet. Jaka Tingkir adalah Raja Pajang pertama bergelar Sultan Pajang atau Pangeran Adiwijaya. Karakter keulamaan yang melekat pada sosok Mbah Hashim Asy'ari bermula dari pendidikan orang tua dan kakeknya yang dikenal sebagai ulama. Mbah Hashim diasuh kakeknya hingga usia 6 tahun. Sejak kecil, dia ditempa pendidikan agama dan lingkungan pesantren. Kecerdasannya mulai terlihat saat berusia 13 tahun.
Kiai Hashim muda dipercaya mengajar para santri di pesantren keras dan dianggap sudah mempunyai kapasitas keilmuan. Di lingkungan pesantren, mereka yang dikarunia kecerdasan luar biasa dikenal dengan sosok yang mempunyai ilmu laduni, yaitu kecerdasan yang diberikan Allah kepada hamba pilihannya. Meski sudah dipercaya mengajar para santri, Mbah Hashim muda tak berhenti mengarungi lautan ilmu. Pada usia 15 tahun, Mbah Hashim mengembara ilmu di pesantren Lais, mulai jadi santri di pesantren Wonorejo, Jombang, pesantren Wonokoyo Probolinggo, dan pesantren Langitan, Tuban. Setelah itu, melanjutkan ilmu agama di pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura. Pesantren ini menjadi pesantren terkenal di kalangan muslim tradisional karena sosok pendirinya yakni Kiai Kholil bin Abdul Latif yang dikenal dengan Mbah Kholil Bangkalan. Mbah Kholil merupakan kiai yang pertama kali memopulerkan kitab babon bahasa Arab yaitu Alfiyah Ibnu Malik dan dianggap sebagai waliullah. Di pesantren Mbah Kholil, Mbah Hashim Asy'ari menempuh pendidikan selama 3 tahun. Pada tahun 1891, Mbah Hashim melanjutkan pendidikannya ke pesantren Siwalan, Sidoarjo asuhan Kiai Yakub. Di pesantren itu, Mbah Hashim belajar agama selama 5 tahun dan diminta untuk menikahi putri Kiai Yakub, yakni Khadijah. Selepas menikah, Mbah Hashim menunaikan ibadah haji. Namun, selesai haji, Mbah Hashim tidak lantas pulang ke tanah air. Mbah Hashim memilih menetap di Mekah untuk belajar agama selama 7 bulan. Di Mekah, Mbah Hashim dikaruniai putra yakni Abdullah. Namun, kegembiraan itu berubah duka setelah sang istri Nyai Hajah Khadijah wafat. Setelah itu, Mbah Hashim pulang ke tanah air. Namun, tidak lama sekembalinya dari Mekah, tepatnya tahun 1893, Mbah Hashim kembali ke Mekah untuk menuntut ilmu. Kali ini, Mbah Hashim ditemani adiknya Anis. Namun, sang adik dipanggil Allah dan dimakamkan di Mekah. Peristiwa itu lantas membuat Mbah Hashim semakin dekat dengan Allah. Selama di Mekah, Mbah Hashim menimba ilmu ke sejumlah ulama terkenal. Di antaranya Syekh Shuaib bin Abdurrahman, Syekh Mahfudz Al-Turmuse, Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Amin Al-Atraf, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Al-Yamani, Syekh Rahmatullah, dan Syekh Bafadol. Mbah Hashim belajar ilmu hadis ke Syekh Mahfudz Al-Tumursi, ulama asal Termas. Ia ulama yang mengajarkan kitab Sahih Bukhari di Mekah. Dari Syekh Ahmad Khatib, Mbah Hashim belajar ilmu fikih mazhab Syafi'i. Konon Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah juga salah satu murid Syekh Ahmad Khatib. Kesungguhan Mbah Hashim menuntut ilmu membuahkan hasil manis. Mbah Hashim ditunjuk sebagai salah satu guru di Masjidil Haram. Bersama para ulama Indonesia lain, di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Ulama asal Indonesia pada masa lalu bukan hanya murid ulama Timur Tengah dan dunia Islam lainnya, tetapi mereka juga sebagai guru karena kedalaman ilmu agamanya. Setelah 7 tahun menetap di Makkah, Mbah Hashim kemudian kembali ke kampung halaman pada tahun 1899. Pada mulanya, Mbah Hashim tinggal di rumah mertuanya di Kediri, lalu dia membantu kakeknya, Kiai Usman, mengajar di pesantren Gedang hingga kemudian membantu ayahnya, Mbah Asy'ari, mengajar di pesantren Keras, Jombang, dan kemudian mendirikan pondok pesantren Tebuireng. Pada awalnya, mendirikan pesantren Tebuireng bukan perkara mudah, karena saat itu orang-orang di kawasan Jombang terkenal dengan perilaku buruk. Namun, hal itu tidak menyurutkan tekad Mbah Hashim. Awalnya, pesantren yang dibangun hanya beberapa bilik atau kamar dari taratat atau bambu. Santri pada masa itu hanya berjumlah 8 orang. Lambat laun, kealiman dan kezuhudan Mbah Hashim membuat masyarakat Jombang menerima dakwahnya hingga membuat pesantrennya semakin berkembang. Komitmen kematangan. Tak hanya konsen pada pendidikan agama, Mbah Hashim juga peduli dengan persoalan keumatan. Puncak komitmennya dalam menyelamatkan umat dari kubangan kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan yakni dengan mendirikan organisasi sosial keagamaan
yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Organisasi NU ini tidak bisa dipisahkan dari kiprah Mbah Hashim bersama Kiai Abdul Wahab Hasbullah dan beberapa ulama lainnya. Organisasi NU ini didirikan di Surabaya pada 31 Januari tahun 1926. Wallahu alam bishawab, terima kasih.